Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel 1000. Kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya mendapatkan penghasilan atau mendapatkan uang dari YouTube. Untuk kalian yang ingin menjadi seorang YouTuber pemula, di sini saya akan bagikan pengalaman saya mengelola sebuah channel YouTube dari 0 subscriber sampai dengan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan 23.000 subscriber. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh subscriber saya yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Mudah-mudahan konten berikutnya akan lebih baik lagi. Perjalanan saya dari 0 sampai 1000 itu merupakan perjalanan yang sangat berkesan ya. Penuh ujian, perlu kesabaran. Nanti akan saya ceritakan secara real, secara nyata pengalaman saya. Kemudian pada saat sudah mencapai 1000 subscriber lebih, saya diterima di program partner YouTube dan video saya bisa dimonetisasi. Bagi kalian yang bercita-cita ingin menjadi seorang YouTuber pemula, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi agar kalian bisa mendapatkan penghasilan dari video yang kalian upload di channel YouTube kalian. Setiap orang tentunya ingin mendapatkan penghasilan, mungkin salah satunya di platform YouTube ini. Entah itu sebagai penghasilan utama ataupun hanya sebatas penghasilan tambahan saja. Lalu pertanyaannya, apakah setiap orang itu bisa untuk menjadi YouTuber kemudian menghasilkan uang dari video yang diupload di channel? Jawabannya pasti bisa. Asalkan kalian benar-benar menjalankan aturan atau menjalankan channelnya dengan baik. Kalian harus taat terhadap aturan program komunitas YouTube. Jangan sampai melanggar. Kalau seandainya kalian melanggar, ingat ya, YouTube itu platform yang benar-benar menjaga kredibilitasnya. Kalau seandainya kalian melanggar, maka dipastikan channel YouTube kalian tidak akan disetujui, tidak akan dimonetisasi, sehingga kalian tidak bisa mendapatkan uang dari video-video kalian yang diupload di channel kalian. Apa sih maksud monetisasi itu? Maksudnya begini, ketika kalian channelnya sudah layak untuk dimonetisasi, maka ketika sudah disetujui, channel kalian itu videonya akan disisipi iklan. Ya. Dari situlah kita akan mendapatkan penghasilan. Orang atau perusahaan ketika mengiklankan produknya di YouTube, maka dia harus membayar ke YouTube. Dan penghasilan dari situ ada sebagian untuk kreator YouTube, ya, sebagai YouTuber, dan sebagian lagi untuk YouTube-nya. Sebagaimana kita tahu bahwa YouTube itu merupakan platform dari Google yang khusus ya untuk video sharing. Di sana kita bisa menonton, kemudian kita bisa mendapatkan pengalaman, mendapatkan ilmu, itu sebagai penonton. Di sisi lain, kalian bisa menempatkan diri kalian sebagai kreator YouTube, pembuat video. Di sana nanti kalian akan bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk kalian dari video-video yang kalian buat, yang kalian upload di channel YouTube kalian. Untuk menjadi YouTuber yang bisa menghasilkan uang dari AdSense, itu ada syaratnya. Secara umum, channel kalian itu harus mendapatkan minimal 1000 subscriber. Kemudian, kalian channelnya itu sudah mendapatkan minimal 4000 jam tayang. Bayangkan, 4000 jam tayang itu bukan waktu yang sebentar ya. Kalau dikonversikan ke dalam hari, itu mencapai 166 hari atau sekitar 5,5 bulan. Itu penonton harus menonton channel ya, menonton video di channel kalian selama 5,5 bulan non-stop, siang dan malam, full. Itu baru kalau sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, channel kalian itu akan ditinjau, akan diperiksa. Yang meriksanya itu bukan hanya sekedar komputerisasi ya, tapi di sana itu ada orang manusia yang mengecek channel kalian secara langsung, apakah video-videonya itu layak untuk dimonetisasi atau tidak. Nanti video itu seluruhnya akan dicek, apakah melanggar pedoman komunitas YouTube atau tidak. Jika seandainya kalian benar-benar menjalankan channel kalian dengan benar, jujur, taat terhadap aturan komunitas YouTube, maka insya Allah channel kalian pasti akan dimonetisasi. Apa sih yang perlu dipersiapkan pertama kali untuk menjadi YouTuber pemula? Yang pertama sekali, ini menurut saya ya, Yang perlu dipersiapkan adalah kesiapan diri, kemudian kesiapan alat.
Kesiapan diri di sini adalah kesiapan kalian, basic kalian, mental kalian itu harus benar-benar dipersiapkan. Kemudian daya juang kalian juga dipertaruhkan untuk menjadi seorang YouTuber itu. Karena untuk mendapatkan 0 sampai 1000 subscriber itu bukan perjalanan yang mudah. Kalian membuat video tidak dibayar, ya, ingat, tidak dibayar. Walaupun jam tayangnya 4000 jam, view-nya banyak, kalau belum dimonetisasi itu tidak dibayar. Dan jangka waktunya juga bisa bertahun-tahun ya. Ada yang mungkin lebih cepat, bisa 3 bulan, bisa 1 tahun untuk bisa mendapatkan monetisasi di videonya. Mengelola channel itu nggak bisa ketika kalian upload 1-2 video kemudian ditinggalkan, nggak bisa. Channel YouTube itu harus benar-benar konsisten. Kalian harus sering mengupload video, ya minimal kalian harus upload itu ya seminggu sekali, atau kalau males sebulan sekali tidak jadi masalah. Tetapi permasalahannya kalau seandainya kalian males untuk ngupload di channel YouTube, maka traffic, ya, analitiknya itu akan turun, jadi jumlah view-nya juga akan turun. Tapi kalau kalian aktif mengupload video itu setiap hari, ya, setiap hari misalkan, dan continue di waktu yang sama, maka bisa dipastikan kemungkinannya untuk mendapatkan view-nya itu akan lebih banyak. Karena videonya itu ada peluang untuk di-push oleh YouTube. Kesimpulannya adalah siapkan diri kalian, mental kalian. Kemudian kalau misalkan kalian suatu saat harus tampil di depan kamera seperti ini ya, seperti saya ini, maka ya itu sudah menjadi resiko seorang YouTuber ya. Memang tidak wajib tampil di kamera, tetapi kalau seandainya total sama sekali tidak tampil di kamera, channelnya itu kurang meyakinkan gitu menurut saya gitu ya. Tapi tidak masalah kalau seandainya kalian hanya menyuting, mengambil gambar atau video di balik layar gitu, bisa. Selanjutnya mengenai alat ya. Zaman sekarang mungkin anak milenial atau semua orang lah sudah memiliki smartphone ya, sudah memiliki HP dengan kamera yang tentunya kameranya juga sudah layak lah kalau untuk digunakan merekam video. Gunakan saja kamera di smartphone kalian, tidak perlu repot-repot kalian cari kamera yang mahal, DSLR, mirrorless, nggak perlu. Untuk YouTuber pemula cukup kalian gunakan HP saja. Nanti kalau channel YouTube kalian sudah besar, subscribernya sudah banyak, mungkin kalian juga harus memperhatikan alat ya, di-upgrade lagi, membeli kamera yang lebih baik lagi gitu ya. Ada sebagian orang yang mengatakan jadi YouTuber itu perlu modal. Tidak bisa dipastikan begitu juga. Karena kalau misalkan kalian punya kreativitas yang tinggi ya, kalian nyuting atau mengambil gambar semut yang sedang makan nasi saja, kalau angle-nya tepat, pengambilan gambarnya bagus ya, videonya bagus, membuat orang tertarik, itu bisa jadi viral. Padahal menggunakan kamera dari smartphone. Yang perlu digarisbawahi adalah kesiapan diri ya. Kalian harus ulet, harus rajin, harus jujur, memiliki daya juang yang tinggi untuk untuk memperjuangkan channel kalian. Karena untuk mendapatkan 1000 subscriber itu bukan merupakan hal yang mudah. Tapi mungkin bagi seorang YouTuber yang lain ya, itu bisa saja dengan mudahnya mendapatkan subscriber. Karena mungkin video yang diuploadnya itu mungkin bagus, atau mungkin dia merupakan public figure, itu bisa saja membuat channel baru 1 bulan sudah bisa langsung mendapatkan lebih dari 1000 subscriber, bisa jadi. Ketika menjalankan channel YouTube, kalian juga tidak boleh menyuruh orang atau menggunakan aplikasi untuk menambah subscriber, nggak boleh. Usahakan channel kalian itu benar-benar natural ya, alami. Biarkan subscriber itu datang. Kalau seandainya kalian ingin merekomendasikan atau mengajak teman untuk subscribe ke channel kita, itu dibolehkan kalau 1-2 orang. Tapi kalau sudah ratusan, itu akan nanti ketika sudah peninjauan ya,
ketika sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu kan akan ditinjau, akan diperiksa oleh YouTube. Kalau seandainya nanti itu terdeteksi bahwa subscriber itu merupakan subscriber yang tidak alami ya, maka bisa dipastikan itu juga akan menghambat kalian channelnya untuk dimonetisasi. Setelah kalian sudah siap, diri kalian sudah mantap, kemudian alatnya sudah ada, selanjutnya adalah kalian harus membuat channel YouTube kalian di smartphone bisa, kemudian di laptop juga bisa, di PC juga bisa. Kalian daftarkan emailnya di situ, kemudian kalian buat channelnya, namanya apa. Kalau bisa nama channel itu ada hubungannya dengan tema video yang kalian upload nantinya ya. Untuk pemilihan tema channel ya, yang paling penting itu adalah sesuai dengan hobi kalian, dengan kesukaan kalian. Jangan sampai kalian memaksakan diri membuat konten atau tema videonya itu video yang tidak disukai dengan hobi kalian. Itu nantinya akan berat. Temanya untuk YouTube itu ya bisa vlog, bisa konten tutorial atau hiburan, kesenian, bebas ya. Untuk konten video itu bebas, kalian mau apa saja, mau campuran juga boleh. Yang penting kalau misalkan kontennya campuran, ya ada kesenian, ada petualangan, ada tutorial, ada bangunan, ada mesin, ada otomotif, itu kalian harus bikin playlist. Tujuannya adalah supaya agar penonton itu nggak bingung ya. Nanti kalau misalkan kontennya campuran, apakah akan berpengaruh ke channel? Berpengaruh ya. Channel yang paling bagus itu adalah channel yang memiliki tema yang sama di setiap videonya. Kalau seandainya campuran, itu akan sedikit lama mendapatkan subscriber. Ya, pengikutnya itu akan lebih sulit dibandingkan dengan satu tema. Seperti channel 1000 ini. Channel 1000 ini yang saya jalani sekarang ini, itu campuran videonya. Tetapi saya masukkan ke playlist. Di situ ada playlist otomotif, ada playlist otomotif mobil, ada tutorial. Tapi walaupun konten video yang saya upload itu berbeda, tetapi alhamdulillah bisa dimonetisasi. Kenapa? Karena video yang saya upload di channel 1000 ini adalah video yang original, yang asli ya. Bukan dari ngedownload punya orang, dipotong-potong, direkayasa, kemudian diupload lagi. Itu enggak. Channel 1000 merupakan video yang asli, original, saya rekam sendiri, bahkan saya edit sendiri, saya upload sendiri. Tidak ada pihak lain yang ikut berperan ketika mengambil video, mengedit, sampai dengan mengupload. Setelah membuat channel YouTube sudah selesai, kalian harus menautkan akun YouTube kalian ke akun AdSense. Untuk menautkan akun channel YouTube kalian ke AdSense, tinggal kalian buka YouTube, nanti di pojok itu tinggal diklik bagian atas sebelah kanan, pilih Creator Studio, nanti di bagian monetisasi itu ada menu di sebelah kiri, kalian klik, di situ kalian bisa daftarkan akun channel YouTube kalian untuk monetisasi, sekaligus juga menautkannya ke akun AdSense. Jadi intinya ketika kalian sudah membuat channel, tinggal kalian upload saja video-video yang hasil kreasi kalian ya. Jalani proses itu dari awal sampai akhir dengan jujur, tanpa permainan. Tidak perlu kalian sub for sub tuh ya. Jadi tukeran subscriber nggak perlu, itu juga akan mempengaruhi channel kalian ketika dilakukan peninjauan. Kemudian kalian gunakan aplikasi agar subscribernya nambah banyak, itu juga akan ketahuan oleh YouTube. Ingat ya, apapun yang kita lakukan di channel kita itu bisa kedeteksi oleh YouTube. Kualitas kamera yang kalian gunakan, ngerekamnya tanggal berapa, itu bisa ketahuan oleh YouTube. Walaupun kita tidak menjelaskannya, YouTube tahu ya. Subscriber yang kalian dapatkan murni apa tidak, natural apa tidak, alami atau tidak, YouTube tahu. Channel kalian kalau videonya itu view-nya atau penontonnya itu dipaksa oleh kalian, YouTube tahu. Jadi intinya menjadi YouTuber itu harus jujur.
laksanakan aturan yang ada, jangan sampai melanggar. Sedikit saja melanggar, resikonya channel kalian bisa diputus monetisasinya kalau yang sudah monetisasi, atau ketika belum monetisasi kalian tidak akan diterima di program partner YouTube. Artinya channel kalian zonk, tidak bisa menghasilkan uang. Ini saya sharing pengalaman saya ya. Ketika 0 sampai 100 subscriber itu sangat sulit sekali. Saya juga pernah minta ke teman, tolong di subscribe channel saya. Itu sekali dua kali mungkin pernah. Kemudian ketika sudah 200 subscribe ke atas, itu sedikit lebih mudah mendapatkan subscriber. Di atas 1000 itu akan lebih mudah lagi. Yang penting tugas kalian jalankan, membuat video, kemudian kalian upload. Usahakan jangan terlalu lama ketika kalian mengupload. Ya kalau bisa untuk YouTuber pemula itu sehari mendapatkan 1 video lah yang bisa diupload. Atau 1 minggu 3 kali kalian upload. Seminggu 1 kali juga boleh. Sebulan 1 kali upload video juga boleh. Tapi permasalahannya kalian akan lama mendapatkan jam tayang dan mendapatkan subscriber. Perjalanan YouTuber dari 0 sampai 1000 itu benar-benar tidak mudah, penuh ujian, harus sabar. Karena kalian membuat video tanpa dibayar, kalian harus ikhlas. Belum tentu juga nanti itu pasti akan dimonetisasi. Itu kalau pernah melakukan pelanggaran. Tapi kalau kreator YouTube-nya atau pembuat videonya ya itu jujur, saya yakin pasti dimonetisasi. Dalam hal membuat konten video di YouTube, kalian harus menaati kebijakan dan pedoman komunitas YouTube. Salah satunya yang sudah seringkali saya sebutkan tadi, videonya benar-benar harus original, tidak boleh melanggar hak cipta orang lain ya. Kemudian dalam video itu tidak boleh terdapat unsur kekerasan, ujaran kebencian, pornografi, narkoba, obat-obatan terlarang. Bahkan sempat kemarin-kemarin itu merokok saja itu dibatasi monetisasinya ya. Kemudian yang layak dimonetisasi ya, video itu juga tidak boleh kalian merekam orang kecelakaan berdarah-darah, itu juga tidak boleh ya. Kemudian yang sekarang ini YouTube itu sangat menyoroti eksploitasi terhadap anak. Jadi usahakan video itu kalau bisa jangan terlibat dengan anak lah. Apalagi kalau seandainya anak dijadikan sebagai pemeran utama, tenaganya dieksploitasi, nah itu juga akan masuk dalam pelanggaran dari komunitas YouTube. Untuk aturan kebijakan dan pedoman komunitas YouTube itu kalian bisa lihat, searching di Google lah. Itu banyak sekali di sana. Kalian baca, kalian amati, kalian resapi, kemudian praktekkan. Jangan sampai ada yang dilanggar gitu ya. Terkait dengan konten video di YouTube, kalian usahakan membuat video itu dengan durasi yang lebih panjang. Kalau bisa di atas 10 menit. Mengapa harus di atas 10 menit? Kalau di atas 10 menit, kalian bisa menghamparkan iklan di dalam video kalian. Kalian bisa atur di kreator studionya, nanti iklan itu bisa di awal, di tengah, dan di akhir. Kalian bisa sisipkan sesuka kalian. Dan otomatis penghasilannya juga akan lebih besar dibandingkan dengan video yang durasinya pendek, yang di bawah 10 menit. Tapi sekarang ada kabar gembira, nanti tanggal 27 Juli tahun 2020 ya, sekarang ini peraturannya akan berubah. Video yang 8 menit ke atas itu sudah bisa dihamparkan iklan lebih banyak di tengahnya. Kalau seandainya kalian bikin video di bawah 8 menit ya, 5 menit misalkan, 4 menit misalkan, itu iklannya hanya ada di depan dan di belakang saja, di tengahnya nggak ada. Dan itu penghasilannya juga akan berbeda dibandingkan dengan video yang durasinya panjang. Sebenarnya tidak ada aturan kalian harus membuat video itu berapa hari sekali, nggak ada aturan. Kalian mau upload sebulan sekali juga boleh, seminggu sekali juga boleh, setiap hari juga boleh. Cuma algoritma YouTube itu kalau seandainya kalian mengupload video setiap hari, maka peluang video kalian untuk di-push oleh YouTube itu semakin besar. Berbeda ketika kalian malas-malesan
bikin videonya itu misalkan seminggu sekali atau 2 minggu sekali, maka peluang untuk di-push oleh YouTube, akan disebarkan, didorong videonya oleh YouTube itu akan semakin kecil ya. Menjadi seorang YouTuber bukan hanya kalian membuat video, mengedit, kemudian menguploadnya, memberi judul, kemudian selesai. Bukan begitu ya. Ada ilmu namanya SEO yang harus kalian pelajari, yang harus kalian kembangkan. Apa itu SEO? SEO itu adalah sebuah langkah atau ilmu lah intinya untuk memberikan optimasi agar video kalian itu benar-benar optimal dalam memberikan judul, memberikan teks atau kata kunci, hashtag ya, kemudian thumbnail itu gambar di video kalian, kemudian diberi judul yang bagus sehingga orang itu tertarik. Nah, itu namanya SEO. Itu sangat berpengaruh terhadap video kalian yang kalian upload. Kalau SEO-nya bagus, orang yang mencari di YouTube search ya, kemudian memasukkan kata kunci, bisa jadi video kalian itu berada di urutan yang paling atas, sehingga peluang video kalian ditonton oleh orang itu akan semakin banyak. Bahkan kalau lebih bagus lagi, video itu akan di-push oleh YouTube sehingga masuk ke beranda orang yang bahkan bukan subscriber sekalipun. Nah, di situ akan berpeluang mendapatkan view yang banyak. Untuk menguasai SEO itu tidak mudah ya. Bahkan ada faktor keberuntungan. Saya juga merasakan sendiri ketika membuat video, kemudian memberi judul, memberi teks, kemudian video itu ternyata sampai di-push oleh YouTube bahkan ke luar negeri. Ingat, kalau seorang YouTuber itu videonya ditonton sampai ke luar negeri, ke Amerika, ke Belanda, ke Brazil, penghasilannya akan lebih besar dibandingkan video kalian hanya ditonton oleh orang Indonesia. Kenapa? Karena CPM Indonesia itu kecil ya dibandingkan dengan Eropa atau Amerika. Mungkin untuk bagaimana cara memberikan judul yang bagus, kemudian membuat hashtag, membuat teks atau kata kunci, kemudian membuat thumbnail, itu bisa mungkin di kesempatan yang lain ya. Kita bisa saling berbagi. Mungkin bagi kalian yang punya pengalaman, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah video ini ya. Oke, secara keseluruhan untuk menjadi seorang YouTuber itu prosesnya tidak singkat, harus sabar karena memerlukan waktu. Kalian harus siapkan minimal waktu 1 tahun lah. Kalau kalian bukan public figure ya, siapkan waktu 1 tahun. Ketika sudah 1 tahun, insya Allah kalau misalkan kalian menjalankan channelnya benar, kalian bisa dimonetisasi. Dan nanti pada saat peninjauan itu tidak akan langsung singkat disetujui, tidak. Ketika kalian sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, nanti akan ada email masuk ke email kalian ya. Ke Creator Studio juga ada pemberitahuan bahwa channel kalian sedang ditinjau. Nah, itu prosesnya tidak sebentar. Kadang ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, bahkan yang 8 bulan sampai setahun juga ada, tergantung dari antriannya ya. Karena di sana itu juga dicek oleh mesin, oleh komputer, juga oleh manusia. Dan di situ kalian dituntut untuk sabar, tenang, percaya diri, menunggu keputusan dari YouTube apakah kalian diterima atau tidak. Pengalaman saya channel 1000, ketika sudah mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sampai mendapatkan keputusan diterima atau tidak di program partner YouTube itu butuh waktu selama 2 bulan. Dan setelah disetujui barulah dikirim ini AdSense-nya seperti ini bentuknya. Ini PIN ya, isinya ada 6 angka di dalamnya yang harus kita input di AdSense kalian untuk verifikasi PIN-nya ini. Ini dikirim dari Malaysia sampai ke alamat saya itu juga tidak sebentar ya. Saya menunggu PIN ini totalnya 1,5 bulan baru saya mendapatkan PIN ini. Baru setelah PIN ini yang 6 digit diinput ke akun AdSense kita,
maka baru kita bisa mencairkan uang yang ada di AdSense itu ke rekening kita. Tapi minimal penghasilannya itu harus minimal 1.300.000, itu baru bisa ditransfer ke rekening kita. Kalau belum mendapatkan nominal segitu, maka ditangguhkan lagi sampai bulan depan, diakumulasi, dijumlahkan. Kalau sudah melewati atau sama dengan 1.300.000, baru bisa ditransfer ke rekening pemilik channelnya. Seperti inilah bentuk dari pin AdSense itu ya. Saya dapat 2. Ini karena saya nunggu selama 2 minggu, pin yang pertama tidak datang-datang juga. Akhirnya saya request ulang, saya pesan lagi untuk segera dikirimkan pin pengganti ya. Akhirnya ketika nyampe, ini nyampenya bersamaan dalam waktu yang sama ya. Hari yang sama, dua-duanya diberikan. Saya sampai bingung, ini AdSense yang pertama apa yang kedua, yang mana saya juga bingung. Tapi ketika saya pilih salah satunya, saya masukkan pinnya. Ini ada pinnya ya, ada angkanya di sini, 6 digit. Saya masukkan ke AdSense, ternyata di approve, disetujui, dan akhirnya bisa uangnya dicairkan. Oke, akan saya tunjukkan juga. Kalau misalkan kalian penasaran, ini kan ada 6 digit ya. Nggak tahu ini AdSense yang pertama apa yang kedua. Saya akan buka, ini yang satu lagi belum saya buka, akan saya cek ya. Sebenarnya angkanya sama tidak antara AdSense yang pertama dengan yang kedua. Angkanya itu sama nggak, pinnya gitu ya. Kita akan coba buka. Ini dikirim dari Malaysia ya, butuh waktu 1 bulan lebih, 1 bulan setengah baru nyampe. Coba kita cek, 889225 sama guys. Jadi pin yang dikirim pertama dengan yang kedua itu ternyata sama, cuma ketika saya cek ID-nya saja yang berbeda. Kalau yang di atas ini ID-nya 011, yang bawah 020, jadi berbeda. Oke, itu mengenai AdSense ya, atau PIN. Oke, ini yang terakhir. Mungkin ada pertanyaan dari kalian, apakah jadi YouTuber itu berat apa tidak sih? Kalau pertanyaannya seperti itu, yang saya jalankan ya biasa-biasa saja. Karena saya mengambil video, membuat video, mengedit sendiri, itu ya semampu saya, kemudian sesuka saya. Makanya kontennya juga kalian lihat sendiri, ada tutorial, ada petualangan, jalan-jalan, macam-macam lah saya masukkan. Tapi intinya saya berusaha membuat video itu yang bermanfaat ya. Jika seandainya kalian membuat tema dari channel YouTube tidak sesuai dengan hobi atau kesukaan kalian, ya mungkin akan berat menjalaninya. Makanya saya sarankan ketika kalian menjadi seorang YouTuber pemula, ini yang start awal, maka pilihlah kontennya itu yang suka, yang hobi dengan kalian. Kalau kalian hobi mancing, ya bikin channel mancing. Kalau kalian suka memperbaiki listrik, ya bikin channel kelistrikan. Kalau kalian hobinya misalkan melukis, ya channelnya melukis ya. Kalau bisa seperti itu, karena channel yang kontennya itu homogen, hampir serupa, temanya sama, itu akan lebih cepat berkembang sebenarnya dibandingkan dengan channel campuran. Tapi jangan putus asa, walaupun videonya itu campuran, itu juga tidak menutup kalian untuk bisa membesarkan channel YouTube kalian. Intinya adalah kalian jangan sampai melanggar aturan YouTube. Itu aja kuncinya. Kalau kalian benar-benar kuat menjalankan aktivitas kalian sebagai YouTuber tanpa melanggar aturan, saya yakin 100% kalian bisa diterima di program partner YouTube, bisa menjadi kreator yang mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan bisa mendapatkan penghasilan utama untuk kalian di channel YouTube kalian. Percayalah sama saya. Oke, begitu saja sharing berbagi dari saya channel 1000.
Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa ya, share, komen, subscribe. Kalau misalkan ada saran yang sifatnya membangun, tinggal kalian tulis di bawah kolom komentar video ini. Baik, terima kasih. Semoga ini bisa memotivasi kalian, bisa memberikan daya dorong untuk kalian untuk semangat menjadi seorang YouTuber, bisa mendapatkan penghasilan sendiri, bisa mandiri tanpa harus minta ke orang tua ya. Yang ini yang masih milenial nih, atau yang sudah berkeluarga ya, bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya. Oke, begitu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.